Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan Fang Yuan mengirim Tai Bayun Seng ke Laut Timur, lalu dirinya sendiri pergi ke Gurun Barat. Tujuan Fang Yuan ke Gurun Barat sesungguhnya adalah untuk bertemu dengan Han Li, yang mana dia ingin menghubungkan keberuntungan mereka berdua. Harapannya, dengan menghubungkan keberuntungan ini, Fang Yuan dapat memperbaiki keberuntungannya sendiri dan kemudian terhindar dari hal-hal yang tidak menguntungkannya. Namun, rupanya keberuntungan Han Li itu masih terlalu tipis. Dia tidak bisa menggunakan Gu koneksi keberuntungan dengan baik. Jadi, kemudian Fang Yuan menyiapkan rencana lain. Dia mencoba untuk mencari beberapa target yang nanti akan ia jadikan sasaran untuk penggabungan keberuntungan. Mungkin dengan beberapa orang yang terlahir sebagai bocah keberuntungan, itu akan menahan keberuntungan kematian milik Fang Yuan. Mungkin. Karena itu, Fang Yuan pada akhirnya meninggalkan beberapa gu di tubuh Han Li, tentu gunanya sebagai perlindungan. Lalu dia sendiri pergi menggunakan gu perjalanan abadi. Nah, pergi kemana Fang Yuan? Kita akan sambung ceritanya di part 142. Setelah menggunakan gu perjalanan abadi, Fang Yuan pergi melintasi Gurun Barat dan kembali ke benua tengah. Namun kali ini, Fang Yuan tidak kembali ke Gunung Danghun, melainkan dia turun di sebuah area yang dekat dengan Akademi Universal Life. Nah, tempat ini salah satu yang pernah dikunjungi Fang Yuan di kehidupan sebelumnya. Tujuan Fang Yuan kali ini ada di dalam akademi ini. Meski akademi ini tidak terlalu mencolok di benua tengah, namun Fang Yuan tahu bahwa ada satu orang yang juga memiliki prestasi besar di masa depan. Sama seperti Han Li, Fang Yuan juga menargetkan salah seorang murid di dalam akademi ini. Namanya adalah Hong Yi. Hong Yi adalah seorang Master Gu peringkat 2. Di tingkatannya, dia sebenarnya tidak terlalu mencolok saat ini. Sampai nanti di suatu titik, dia secara kebetulan menemukan beberapa gu yang cocok untuk dirinya dalam perjalanannya di hutan. Dan sekarang, akademi sendiri sedang melaksanakan kompetisi antar murid. Karena itu, Hong Yi ingin menunjukkan pencapaiannya di sini. Dia ingin mengejutkan semua orang. Aku menemukanmu, Hong Yi. Gumam Fang Yuan dari dalam kegelapan. Dia mengamati bocah ini dari kejauhan. Hong Yi adalah seorang master gu hebat di masa depan. Karena itu keberuntungannya jelas tidak lebih buruk daripada milik Han Li. Hong Yi juga dikenal sebagai Master Gu peringkat 7 saat perang antar kelima wilayah pecah. Selain itu, Hong Yi juga mengembangkan jalur jiwa dan bakatnya pun sangat bagus. Hingga dia sangat terampil dalam menciptakan gerakan pembunuh dengan kemampuannya sendiri. Selama hidupnya, dia juga mengalami banyak penemuan yang tidak disengaja. Ketika itu, dia mendapatkan tubuh Raja Manusia Batu Kuno. Dia juga menguraikan warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Konstelasi Bintang. Lalu, Hong Yi juga kebetulan berhasil menaklukkan binatang buas kuno, Kilin Tanduk Putih, dan menjadikannya sebagai binatang tunggangannya. Saat ini Hong Li adalah target yang bagus untuk Fang Yuan. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah sekarang. Karena memang akademi ini jelas dipenuhi oleh para Master Gu. Sial. Sekarang aku hanya bisa menunggu sampai malam tiba. Saat semua orang terlelap, aku juga harus mengatur banyak gu fana untuk menyamarkan diri. Gumam Fang Yuan. Lalu, Fang Yuan segera menyiapkan 1000 gu worm di sekitar lembah untuk menyembunyikan aura gu immortal miliknya. Tentunya, dia juga meletakkan banyak gu investigasi untuk mengamati situasi di sana. Lalu,
Waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Fang Yuan perlahan membuka matanya. Sudah saatnya. Mungkin ini akan menjadi lebih susah mengingat aku harus tetap menyembunyikan auraku. Meski hanya untuk menghubungkan keberuntungan, tapi aku butuh setidaknya setengah jam. Aku harus segera melakukan ini sebelum fajar tiba. Fang Yuan sudah bersiap. Namun tiba-tiba, Gu cangkir perspektif gerak milik Fang Yuan bergetar di dalam apertur miliknya. Fang Yuan pun terkejut. Apa ini? Apakah Tai Baiyun Seng sedang dalam masalah? Fang Yuan segera mengirimkan kesadarannya ke dalam apertur miliknya dan kemudian melihat Gu perspektif gerak miliknya. Di sana Fang Yuan terkejut bahwa rupanya isi surat itu bukan datang dari Tai Baiyun Seng, melainkan dari peri Lisan. Memang sebelumnya saat membuat sumpah dengan He Loulan, Fang Yuan memberikan Gu perspektif gerak pada peri Lisan dan juga pada He Loulan. Setelah itu Fang Yuan pun membaca isi suratnya dan wajahnya tampak kesal. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yuan membaca surat itu dan akhirnya tahu kalau rupanya saat ini He Loulan sedang dalam bahaya. Ini sungguh momen yang sungguh tidak tepat. Tapi Fang Yuan tidak punya pilihan. Sumpah laut yang ia lakukan bersama dengan He Loulan mengikat dia supaya saling membantu saat yang lainnya sedang dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka harus meninggalkan masalah pribadi dan kemudian menyelamatkan yang lain. Fang Yuan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas panjang. Sial, pada akhirnya aku harus pergi setelah menyiapkan semua ini. Hong Yi, bersyukurlah, karena hari ini aku akan melepaskanmu. Tapi aku pasti akan datang lagi di lain hari. Fang Yuan sudah mendapatkan keberadaan dari Hong Yi, yang artinya suatu saat dia dapat kembali ke sini dan melanjutkan rencananya. Kemudian, Fang Yuan pun segera menggunakan Gu perjalanan abadi untuk kembali ke dataran utara. Tepatnya di puncak ketiga gunung bersalju, tempat di mana peri Lisan berada. Fang Yuan muncul di sana dan segera disambut oleh peri Lisan yang tampak panik. Akhirnya kamu kembali. Saat ini situasinya sangat buruk. Loulan dikejar-kejar oleh bajingan itu. Dikejar-kejar oleh bajingan? Mengapa kau tidak langsung membantunya? Kata Fang Yuan sambil mengerutkan keningnya. Peri Lisan menjawab, tadinya aku sudah berniat begitu, tapi Loulan mendesakku untuk tetap menyembunyikan hubungan kami. Dia tidak ingin hubungan kami terungkap di sini. Karena itu, sekarang harapanku hanya dirimu dan Tai Baiyun Seng. Tunggu, mengapa kau hanya sendiri? Di mana Tai Baiyun Seng? Mendengar itu Fang Yuan menjawab, saat ini dia sedang ada urusan lain yang harus diselesaikan. Lalu yang lebih penting, ada berapa banyak masterku yang saat ini sedang mengejar He Loulan? Tanya Fang Yuan. Peri Lisan pun menjawab, hanya 2 orang. Yang satu adalah Hei Cheng dan yang lain adalah Sui Songxi. Sebelumnya aku sendiri sudah menempatkan Gu investigasi pada Loulan. Jadi, aku bisa mendapatkan gambaran di sekitarnya. Cepat, aku akan mengirimkan gambaran lokasinya. Kamu harus segera pergi menyelamatkannya. Fang Yuan memang tidak punya pilihan lain. Meski esensi abadinya terbatas, dia harus terus membakar esensi abadinya untuk menggunakan Gu perjalanan abadi. Fang Yuan lalu kemudian kembali berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Berhentilah berlari, Loulan. Aku ayahmu. Jangan dengar fitnah dari orang lain. Aku tidak akan menyakitimu. Memang benar aku memiliki metode Yin Yang untuk perpanjangan hidup. Tapi itu tidak akan membahayakan nyawamu. Ibumu itu meninggal karena dia sakit setelah melewati kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang ia alami. Ayolah. Ayah hanya ingin bicara denganmu.
kata He Cheng sambil memelas dan terus mengejar He Laolan. Namun He Laolan menggertakkan gigi dan berteriak, "Kau memang bajingan. Siapa yang akan percaya pada kebohonganmu itu? Jika memang metode perpanjangan hidup Yin Yang itu tidak berbahaya, kenapa kau membiarkan aku melihatnya? Belum lagi, sekarang kau justru bersama dengan Sui Zongzi, yang adalah seorang masterku dari jalan iblis. Jika kau memang ingin menangkapku, mengapa kau tidak membawa beberapa masterku dari jalan kebenaran? Kenapa? Apa kau takut rahasiamu akan terbongkar?" Sui Zongzi saat ini berdiri diam di samping He Cheng tanpa mengatakan apapun. Ini menarik bahwa sebelumnya dua orang ini tidak terlalu dekat. Apalagi sebelumnya He Bai sangat membenci Sui Zongzi yang telah menghalanginya untuk mendapatkan gu ayam kayu. Tapi saat ini, He Cheng dan Sui Zongzi justru berdiri berdampingan. Memang tidak ada yang terduga dalam alur cerita ini. Sebelumnya saat di tanah terberkati istana kekaisaran, He Laolan berniat memanfaatkan Sui Zongzi untuk melawan ayahnya. Mengingat hubungan Sui Zongzi tidak baik dengan pamannya He Bai. Namun, rupanya di balik layar, Sui Zongzi lalu menghubungi He Cheng secara pribadi dan kemudian bersekongkol diam-diam. He Cheng kembali berkata, "Putriku, kamu masih belum mengerti apa yang baik dan buruk untukmu. Aku ayahmu. Aku melakukan semua ini untukmu. Jadi berhentilah." Cih! He Laolan meludah dengan penuh penghinaan. Dia benar-benar tidak percaya akan apa yang He Cheng katakan. "Kau menyebut dirimu adalah ayahku. Kau juga mengaku sebagai seorang Gu Immortal dari jalan kebenaran. Tapi sesungguhnya, kau jauh lebih buruk daripada Gu Immortal jalan iblis. Kau berani menggunakan putrimu sendiri hanya untuk memperpanjang umurmu. Jika dunia itu tahu akan rahasia besar ini, aku ingin tahu apa yang akan terjadi nanti." He Cheng tetap tenang. Dia masih tersenyum dan berkata, "Laolan, sudahlah menyerah saja. Kau tidak punya jalan untuk melarikan diri. Bahkan jika kau pemilik fisik bela diri sejati, di mana kekuatanmu 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan Master Gu Fana, tapi kesulitan untuk naik ke ranah immortal juga 10 kali lebih sulit. Tanpa bantuanku, kau tidak akan pernah bisa mencapai ranah immortal." "Persetan, aku tidak peduli. Lebih baik aku mati daripada kau manfaatkan. Sekarang lebih baik berhentilah mengejarku. Jika kau terus mendesakku, aku akan meledakkan diri. Jika itu terjadi, maka semua usahamu akan sia-sia. Dan bahkan mungkin kau tidak akan bisa lolos tanpa mendapatkan luka," teriak He Laolan. Mendengar itu He Cheng masih tertawa. "Bodoh. Memangnya kau berani mati? Jika kau sungguh mati di sini, lalu bagaimana dengan yang membalaskan dendam ibumu? Kau sudah berjuang bertahun-tahun. Bukankah semua itu untuk membalaskan dendammu? Sayang sekali, kau belum cukup kuat, nak. Sampai kapanpun saat kau ada di tingkat fana, kau tidak akan bisa menyentuhku. Lagi pula, aku ada di peringkat 7. Berhentilah berdelusi." He Cheng kini balik mengintimidasi. Meskipun sebenarnya dia khawatir kalau He Laolan sungguh meledakkan dirinya. Dia kini sedang mencari celah untuk menangkap He Laolan. Karena bagaimanapun bagi He Cheng, He Laolan itu adalah tambang umur yang harus ia jaga. Lalu tiba-tiba seberkas cahaya muncul di samping He Laolan. Dan kemudian sosok tinggi besar berlengan 6 muncul di sampingnya. Ya, itulah Fang Yuan yang akhirnya datang. Lalu He Laolan melihat itu seketika wajahnya menjadi cerah. "Akhirnya kau sampai juga," kata He Laolan. "Hah? Seorang Gu Immortal? Siapa kau?"
teriak Sue Songzi yang kaget dan lalu bertanya. Fang Yuan menoleh dan kemudian hawa membunuh meledak dari belakangnya. Siapa aku? Aku adalah orang yang akan membunuhmu. Di saat yang sama, Fang Yuan mengirimkan transmisi suara ke kepala Hilaulan. Cepat masuk ke aperturku. Kita tidak punya banyak waktu di sini. Bajingan, kau benar-benar percaya diri, teriak Sue Songzi yang tampak marah. Songzi, ayo cepat serang. Orang ini pasti menggunakan gu perjalanan abadi. Jika kita melepaskannya, maka mereka berdua akan lari dari tempat ini. Teriak He Cheng yang dengan cepat menganalisa situasi yang ada di sana. Di saat yang sama, Hilaulan sendiri sudah masuk ke dalam apertur milik Fang Yuan. Melihat ini, Sue Songzi dan He Cheng segera mengeluarkan gerakan pembunuh mereka. Sue Songzi berubah menjadi roda dengan pisau besar. Lalu dia bergerak mengejar Fang Yuan. Fang Yuan tahu bahwa gerakan pembunuh ini jelas sangat berbahaya. Sial, katanya. Fang Yuan segera mengaktifkan gerakan pembunuh tipe pergerakan miliknya, sayap kelelawar ilusi. Lalu seketika dua sayap kelelawar hitam dan besar muncul di punggung Fang Yuan. Lalu, dengan satu kepakan, Fang Yuan melesat dengan cepat dan menghindari serangan dari Sue Songzi. Sementara itu, sebuah panah hitam yang tidak mengeluarkan aura dan suara melesat ke arah Fang Yuan. Tapi, Fang Yuan sudah menyadarinya terlebih dahulu. Bahkan jika panah itu tidak mengeluarkan aura bahaya, namun Fang Yuan tahu bahwa panah hitam ini dapat dengan mudah menghancurkan tubuhnya. Fang Yuan kembali mengepakkan sayap dan menghindar. Namun, panah hitam ini seperti sebuah misil. Dia bergerak dan mengikuti targetnya. Bahkan setelah Fang Yuan menghindar, panah itu masih mengejar dirinya. Mata Fang Yuan memadat. Kini panah itu semakin dekat dengan dirinya. Kecepatan panah itu pun jauh lebih cepat daripada kecepatan sayapnya. Fang Yuan kini dihadapkan pada kengerian yang tak terdeskripsikan. Apalagi panah itu terus mengejar targetnya. Tentunya He Cheng tahu bahwa kelemahan dari zombie itu adalah otaknya. Maka He Cheng pasti sudah menargetkan otak dari Fang Yuan. Lalu jika Fang Yuan menahannya, panah itu pasti akan menembus dirinya dan kemudian menghancurkan otaknya. Jika itu terjadi, maka dia akan benar-benar mati. Karena hanya itulah kelemahan dari zombie. Andai saja bagian tubuh lainnya yang hancur, maka Fang Yuan masih bisa memulihkan diri. Tapi jika yang hancur adalah otaknya, maka Fang Yuan tidak akan selamat. Sudah berakhir. Kau hebat karena sampai memaksaku menggunakan panah gelapku untuk berurusan denganmu. Kau harus merasa bangga, zombie sialan. He Cheng tertawa puas. Dia kini kembali melepaskan satu panah lagi ke arah Fang Yuan. Sementara, Fang Yuan dia tetap menunjukkan dominasinya. Dia kini justru tertawa. Apa yang kau banggakan? Kau puas setelah aku membodohimu? Fang Yuan tiba-tiba berhenti. Lalu, dua panah itu kini menargetkan dirinya dari sisi kiri dan kanan. Fang Yuan kemudian menggunakan gu jejak gelombang. Seketika gelombang besar muncul di bawah kakinya dan Fang Yuan berpindah dalam sekejap dan menjaga jarak dari kedua panah hitam itu. Kedua panah hitam itu akhirnya bertabrakan dan hancur seketika. Melihat Fang Yuan, ekspresi Sue Songzi tampak masam. Sialan, dia memiliki ku immortal yang lain. Kini Sue Songzi benar-benar merasa cemburu dan iri. Dia sungguh menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan gu ayam kayu, dan itu pun masih gagal. Tapi kali ini, zombie yang muncul entah dari mana justru menunjukkan dua buah gu immortal di depan matanya. Ini merupakan sebuah pukulan telak untuk Sue Songzi. Hei Cheng, Sue Songzi, kurasa cukup itu saja untuk hari ini.
Nikmati hidup kalian selagi bisa, karena waktu kalian tidak akan lama lagi. Kata Fang Yuan yang kemudian mengaktifkan Gu Perjalanan Abadi. Tubuhnya lalu kemudian diselimuti cahaya hijau dan Fang Yuan melesat dan menghilang dari tempat itu dengan cepat. Kini wajah Sui Zongzi benar-benar muram. Sialan, mereka benar-benar melarikan diri. Hei Cheng, bukannya kau adalah peringkat 7? Kenapa kau tidak menghentikan mereka? Sui Zongzi, perhatikan ucapanmu, kata He Cheng dengan tatapan dingin. Mendengar itu Sui Zongzi pun terdiam. He Cheng lalu bicara lagi. Mereka memiliki 2 gerakan Gu Immortal. Kecuali kita memiliki Gu Immortal yang dapat menyegel sebuah area, kita hanya bisa melihat mereka melarikan diri. Namun tidak perlu khawatir, karena aku punya cara untuk menemukan He Laolan. Selama dia ada di dataran utara, aku pasti bisa menemukannya. Selain itu, apa yang terjadi hari ini sungguh tidak sia-sia. Dengan begini kita tahu bahwa He Laolan memiliki kekuatan yang mendukungnya dari belakang. Tanpa bantuan orang-orang itu, He Laolan tidak akan mungkin bisa mencapai titik ini. Walaupun aku tidak menyangka kalau akan ada zombie dengan kekuatan sebesar itu dan mensupport He Laolan. Situasinya menjadi semakin menarik. Kini He Cheng justru tersenyum dan dia tidak merasa sedih ataupun kehilangan. Sementara itu, Fang Yuan kini kembali ke kediaman Perilisan. Lalu setelah He Laolan keluar dari apertur Fang Yuan, Perilisan langsung menghampirinya. Laolan, bagaimana kabarmu? Tubuh He Laolan saat ini memang penuh dengan darah. Dia banyak mendapatkan luka sebelumnya. Lalu He Laolan kemudian menjawab, Bibi, ini bukan masalah. Ini hanya luka ringan. Mereka sepertinya memang sengaja melakukan ini. Perilisan pun menjadi tenang setelah mendengar itu. Lalu dia berkata lagi, sepertinya tebakanmu memang benar. Para bajingan itu, mereka sungguh menanamkan metode pelacak pada tubuhmu. Metode ini pasti sangat tersembunyi, sampai-sampai aku tidak bisa menemukannya meski telah melakukan pencarian berulang kali. Mendengar percakapan ini, tatapan Fang Yuan pun menjadi dingin. Tunggu sebentar. Artinya kau memang sengaja memancing He Cheng? Mendengar itu He Laolan langsung menjawab, aku tidak berkata kalau aku itu sengaja. Namun sebelumnya Bibi menemukan beberapa info penting. Info itu mengenai keberadaan Ma Hongyun. Saat ini Ma Hongyun dibawa oleh Gu Immortal Qin Bai Sheng di tanah terberkatinya. Aku berniat pergi ke sana untuk menyelinap dan melihat apakah memang informasi itu benar. Aku sungguh tidak menyangka kalau He Cheng juga ada di dekat sana. Begitu aku menginjakkan kaki di tempat itu, He Cheng langsung menemukanku. Mendengar itu, Fang Yuan kini mengerti. Lagi pula, sesungguhnya Fang Yuan itu bukan orang yang mudah percaya, apalagi pada He Laolan. Tapi karena ada sumpah laut yang mengikat mereka, maka Fang Yuan pun bisa mempercayainya. Kemudian Fang Yuan pun bertanya, jadi seberapa akurat informasi kalau Ma Hongyun itu ditangkap oleh Qin Bai Sheng? Kali ini Fang Yuan bertanya karena memang menggunakan Gu koneksi keberuntungan pada Ma Hongyun, rasa-rasanya itu jauh lebih efektif daripada menggunakan Gu koneksi keberuntungan pada Hong Yi dan juga Han Li. Lalu kemudian He Laolan dan Perilisan saling bertukar pandang. Perilisan lalu menjawab, menurut analisis kami seharusnya 70% kemungkinannya info itu benar. Karena sebelumnya saat tabir angin asimilasi terbuka, ada banyak Gu Immortal yang berkumpul di luar. Lalu, kalau Ma Hongyun keluar, dia pasti ditangkap oleh salah satu kekuatan super. Karena jika tidak, pasti di sana sudah terjadi pertumpahan darah. Dan ditambah lagi, dengan berita yang beredar,
maka semua merujuk pada Qin Pai Sheng yang telah menangkap Ma Hongyun. Fang Yuan pun menjadi mengerti dan dia berkata, artinya ini akan menjadi masalah yang merepotkan. Jika Ma Hongyun sungguh ditangkap oleh Qin Pai Sheng, maka tidak lama lagi para Ku Immortal akan menyerang tanah terberkati miliknya. Itu benar, sambung He Loulan. Lalu katanya, menurutku informasi ini seharusnya benar. Karena itu, untung saja Bibi tidak mengungkapkan identitasnya kali ini. Karena nanti, jika para masterku dari jalan kebenaran dari jalan iblis ingin bekerja sama, maka mereka pasti akan membutuhkan sumpah laut milik Bibi. Ketika itu terjadi, maka kita masih punya peluang untuk menyusup dan mendapatkan Ma Hongyun. Lalu, jika kita memiliki peluang mendapatkan warisan sejati dari jalur keberuntungan, kita akan pergi menyerang. Jika memang tidak ada kesempatan, kita akan mundur dan menunggu waktu di mana He Cheng terlibat dalam pertarungan. Lalu, aku akan menggunakan kesempatan itu untuk naik ke ranah immortal. Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Meskipun tadi adalah kali pertama aku bertemu dengan He Cheng, tapi aku bisa memastikan bahwa dia bukanlah karakter yang sederhana. Jika dia bertindak tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, lalu apa yang akan kau lakukan? Bagaimanapun warisan sejati dari jalur keberuntungan pun tidak lebih penting dibandingkan dengan perpanjangan umur dari He Cheng. Karena itu sangat mungkin He Cheng akan berbalik dan mengejar He Loulan. Tapi He Loulan kemudian menjawab, jika itu sampai terjadi maka kaulah yang akan membantuku. Karena berdasarkan perhitungan Bibi, aku hanya punya waktu setengah bulan lagi. Ini adalah kesempatan terakhirku. Dari ucapan itu, Fang Yuan tahu bahwa He Loulan sudah tidak terlalu memperdulikan kematiannya lagi. Ini adalah jalan terakhir yang akan dia ambil apapun yang terjadi. Sial. Itu artinya kemungkinan besar aku harus melawan He Cheng. Apa kau lupa bahwa sebelumnya aku hanya bisa melarikan diri untuk melindungi nyawa kita? Kata Fang Yuan dengan penuh keraguan. Tapi Prilisan berkata, Fang Yuan jangan lupa bahwa ketika seorang masterku naik ke ranah immortal, maka akan ada gelombang besar Ki Surga dan Ki Bumi. Lalu di bawah lingkungan khusus ini, kekuatan dari He Cheng akan sangat ditekan. Karena itu, kenaikan Luolan itu justru sangat penting. Aku secara pribadi pun akan ada di sana. Lalu, kita juga harus membawa Tai Baiyun Sheng. Dengan begitu, kita memiliki 3 orang Ku Immortal yang ada di sisi kita. He Loulan kemudian ikut menambahkan, Fang Yuan, kali ini kau telah menyelamatkanku. Kau sudah menggunakan beberapa esensi abadi milikmu. Maka tentu aku akan memberimu kompensasi 2 kali lipat sebagai gantinya. Mendengar itu, Fang Yuan berkomentar, ya itu memang sudah seharusnya. Setelah itu, Prilisan pun berkata, 8 esensi abadi, itu akan kuberikan sekarang. Tapi sebelum itu, aku punya hal lain yang harus kau lihat. Mungkin saja kau tertarik. Prilisan lalu mengeluarkan beberapa resepku. Fang Yuan lalu memeriksa resepku itu. Ini wajahnya terlihat tertarik. Di dalam resep itu terdapat 3 buah gerakan pembunuh. Ada yang dari jalur racun, ada juga yang dari jalur kekuatan. Gerakan pembunuh dari jalur racun itu dapat mengubah nafas masterku menjadi racun. Dan semakin lama racun itu pun akan semakin pekat. Jujur saja gerakan pembunuh ini bahkan sangat berbahaya untuk penggunanya. Tapi ini berbeda untuk Fang Yuan, di mana dia adalah seorang zombie. Artinya gerakan pembunuh ini jelas sangat cocok untuknya. Karena sebanyak apapun racunnya, Fang Yuan memiliki resistensi terhadap racun. Setelah melihat semua itu, Fang Yuan berpikir sejenak lalu berkata, berapa harga gerakan pembunuh ini? Aku akan mengambilnya. Lalu Prilisan menjawab bahwa semuanya itu 4 batu esensi abadi. Melihat semua itu, Fang Yuan pun setuju. Dia kemudian mendapatkan ketiga resep itu dan 4 butir esensi abadi.
Saat ini, total esensi abadi milik Fang Yuan itu adalah 19,5 esensi abadi. Memang belum lama ini Fang Yuan mendapatkan banyak keuntungan dari Langya, tapi pengeluarannya juga tidaklah sedikit. Hingga akhirnya, kini hanya tersisa 19,5 esensi abadi miliknya. Setelah itu Fang Yuan kemudian pergi lagi. Tapi kali ini, dia tidak menggunakan gu perjalanan abadi, melainkan dia memilih untuk menggunakan gu gerbang bintang. Fang Yuan kini kembali ke Gunung Danghun. Sesampainya di Gunung Danghun, Fang Yuan lalu mengeluarkan gu jejak gelombang. Saat ini kondisi dari gu jejak gelombang tidak dalam kondisi prima. Bahkan sayapnya kini sudah terlihat kusam dan dia mulai kehilangan sebagian daya hidupnya. Jika gu jejak gelombang ini digunakan terus-menerus dalam kondisi ini, maka suatu waktu dia bisa saja rusak, ataupun tingkat keberhasilan dalam pengaktifan kemampuannya pun bisa saja menurun. Semua ini terjadi karena gu ini kelaparan. Gu jejak gelombang setidaknya butuh ribuan ubur-ubur dunia bawah dan juga ribuan belut petir laut dalam untuk dia gunakan sebagai bahan makanan. Namun saat ini Fang Yuan masih menunggu progres dari pekerjaan Tai Payun Seng. Setelah itu, Fang Yuan juga bertanya pada roh tanah, apakah pasokan dari kedua barang itu sudah ada di pasaran. Memang seperginya Tai Payun Seng, roh tanahlah yang kembali mendapatkan job untuk memeriksa toko kuning secara berkala. Sayangnya, pencariannya di toko kuning belum membuahkan hasil. Karena itu, satu-satunya jalan Fang Yuan hanya bisa menggunakan gu perspektif gerak untuk mengirimkan surat pada Tai Payun Seng. Meski harus menunggu beberapa jam, Tai Payun Seng akhirnya membalas. Dia mengatakan bahwa kabarnya baik-baik saja. Saat ini, dia sudah tiba di dalam tanah terberkati Haixi. Dia juga telah melakukan beberapa kontak dengan para master gu di sekitar sana. Lalu ada berita pentingnya. Tai Payun Seng telah menemukan penjual dari ubur-ubur dunia bawah di sana. Hanya saja, untuk belut petir laut dalam, Tai Payun Seng masih belum bisa menemukannya, karena memang barang itu cukup sulit untuk ditemukan. Belum lagi, tempat berkembang biaknya mereka ada di sekitar aliansi zombie yang berbahaya. Aliansi zombie itu juga sangat mendominasi Laut Timur. Mereka bahkan memblokade beberapa wilayah. Mereka juga menguasai sejumlah besar sumber daya untuk mereka sendiri. Hal ini mengakibatkan kelangkaan dari beberapa barang di saat yang sama. Karena itu, Tai Payun Seng kemudian menyarankan agar Fang Yuan segera bergabung dengan aliansi zombie di Laut Timur, supaya nanti Fang Yuan bisa membeli belut petir laut dalam dengan transaksi internal. Lagi pula, kalau transaksi internal itu harganya itu jauh lebih murah. Biasanya memang untuk sesama member harganya bisa agak miring. Tapi saat ini Fang Yuan tidak bisa pergi begitu saja. Meski syarat mendaftarnya itu cukup mudah, namun asal-usul mereka juga akan diperiksa. Dulu Fang Yuan naik kerana immortal menggunakan Ki Langit dan Bumi dari dataran utara. Ki itu berbeda dengan yang ada di Laut Timur. Karenanya, pasti Fang Yuan akan ketahuan kalau dia berasal dari dataran utara. Meskipun pada akhirnya bukan tidak mungkin kalau dia tetap mau bergabung dengan aliansi zombie di Laut Timur. Hanya saja, akan jauh lebih mudah kalau Fang Yuan bergabung dengan aliansi zombie di dataran utara. Bergabung dengan aliansi zombie di Laut Timur jelas akan mempermudah proses mendapatkan barang. Tapi jika aku harus melepaskan dataran utara, itu akan sulit. Selain itu, jika aku menunggu sedikit lebih lama lagi, dengan koneksi dari Tai Payun Seng, aku yakin bahwa dia pasti akan mendapatkan barang itu cepat atau lambat. Karenanya sekarang aku akan menahan diri untuk tidak menggunakan gu jejak gelombang. Aku akan menunggu Tai Payun Seng mendapatkan barang yang kuinginkan. Gumam Fang Yuan. Jadi pada akhirnya Fang Yuan menolak saran dari Tai Payun Seng.
Kemudian setelah beristirahat dan mengatur ulang Gunung Danghun, Fang Yuan kembali menggunakan Gu Perjalanan Abadi untuk pergi ke dekat Akademi Universal Life. Lalu di tengah malam itu, Fang Yuan bisa mengamati bahwa Hong Yi saat ini sedang duduk bersila dan berkultivasi. Setelah selesai, Hong Yi merebahkan badan dan berkata, "Akhirnya aku menempati posisi 10 besar dalam kompetisi. Bahkan, banyak orang yang kini mulai memperhitungkanku. Lusa juga akan menjadi pertarungan penentu. Jika aku berhasil, maka aku bisa lanjut ke babak berikutnya." Saat memikirkan ini, Hong Yi mengeluarkan Gu peringkat 2 di tangannya. Gu ini adalah Gu dari jalur waktu yang sangat langka. Kemampuannya adalah memundurkan waktu pada objek yang dikunci. Jadi, Hong Yi bisa membuat pengaktifan dari Gu musuh kembali ke titik sebelum dia diaktifkan. Lalu, di saat jeda itu, Hong Yi bisa melepaskan serangan fatal dan mengakhiri pertarungan. Meskipun sesungguhnya ada satu kekurangan dari Gu ini, yaitu konsumsi Primeval Essence yang terlampau banyak. Karena itu, Hong Yi sekarang hanya bisa menggunakannya sekali dalam satu pertarungan. Hong Yi kini tampak memiliki ambisi sendiri. Dia sesungguhnya ingin menjadi yang pertama karena dia ingin agar tablet peringatan ibunya ditempatkan di aula leluhur. Dia ingin ibunya yang dulu dibuang kemudian diakui dan diperlakukan dengan pantas. Sungguh itu adalah tujuan yang mulia dari salah satu peran utama dari benua tengah. Tapi saat ini, jauh di dalam lembah, Fang Yuan menghela nafas panjang. Dia perlahan membuka matanya. Akhirnya, Gu koneksi keberuntungan telah berhasil terhubung. Kini, Fang Yuan melakukannya dengan sangat hati-hati, hingga dia tidak sampai mencelakai Hong Yi. Lalu setelah selesai, Fang Yuan memeriksa kembali keberuntungan milik Hong Yi. Sebelumnya, keberuntungan Hong Yi itu seperti air susu yang mengalir dari langit. Dia harusnya bisa menjadi orang yang sukses dan memiliki banyak pencapaian di masa depan. Tapi setelah terhubungnya keberuntungannya dengan Fang Yuan, saat ini keberuntungan Hong Yi menyusut hingga tersisa 30%. Bahkan kali ini keberuntungannya telah berubah seperti keberuntungan seorang gelandangan. Melihat hal ini, Fang Yuan pun menyeringai. Sepertinya pengaturanku berhasil kali ini. Dengan begini, keberuntunganku sendiri telah meningkat dengan pesat. Lalu, tepat saat Fang Yuan hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan sentakan di dalam hatinya. Di sana, dia menemukan dua orang Master Gu yang sedang bersembunyi. Mereka kini tengah berlarian di tengah gelapnya malam. Fang Yuan kemudian memejamkan matanya dan mulai berkonsentrasi. Dia menggunakan Gu investigasi untuk melihat keadaan dari kedua orang itu. Kedua Master Gu ini bukanlah Master Gu sembarangan. Mereka tidaklah lemah meskipun mereka masih ada di tingkat fana. Mereka berdua adalah Master Gu yang berada di puncak peringkat 5. Keduanya kini bergerak sambil berbincang. Dan dari perbincangan itu, Fang Yuan bisa mengetahui bahwa kedua orang ini adalah pemimpin sekte Fan, yaitu Fan Yi, dan yang lain adalah pemimpin sekte lembah Yuan, yaitu Yuan Bai. Mereka berdua kali ini berlarian di dalam wilayah Akademi Universal Life. Tentu ini bukanlah sesuatu yang biasa, karena memang tempat itu sesungguhnya terlarang untuk orang luar. Karena itu, Fang Yuan kemudian mendengarkan lagi. Dan dari situ dia mendapatkan informasi. Rupanya mereka berdua ingin mendapatkan beberapa sumber daya di dalam hutan Zi. Hutan Zi itu adalah lingkungan yang terbentuk di bawah tanah dengan luas yang beragam. Pusat dari hutan Zi itu adalah Raja Pohon Lingzi. Raja Pohon Lingzi itu kemudian menciptakan ekosistem yang mendukung untuk beberapa makhluk hidup sehingga mereka dapat tinggal di sana.
Salah satu makhluk hidup yang bisa tinggal di sana itu adalah kuda tanah yang terkenal sebagai hewan perbudakan atau juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan. Selain itu, ada juga pepohonan unik serta binatang liar yang lainnya. Bagi para masterku di tingkat fana, semua ini adalah harta yang berharga. Tapi bagi Fang Yuan, jelas itu tidak berharga. Karena Fang Yuan bisa membelinya langsung di toko kuning. Tapi kali ini, Fang Yuan justru memutuskan untuk pergi mengikuti mereka. Lalu saat sampai di lokasi, Fang Yuan menyelinap ke tengah hutan Zi. Dia dengan cepat menemukan Raja Pohon Lingzi. Melihat ini, Fang Yuan menyeringai. Dia mengambil pohon itu dengan tangannya. Lalu pohon itu tampak kesakitan dan segera berubah menjadi batang kayu yang kering. Batang kayu kering ini adalah inti dari pohon Lingzi, di mana kalau dia ditanam, maka akan segera tumbuh hutan Zi yang baru. Fang Yuan sendiri mau meletakkan inti pohon ini di dalam Gunung Danghun nantinya. Walaupun sebenarnya itu tidak terlalu menghasilkan banyak keuntungan. Tapi tidak masalah, Fang Yuan mau melakukannya. Lagi pula, ketika Fang Yuan mengambil inti pohon Lingzi, hutan Zi ini tidak akan hancur seketika. Setidaknya masih ada 1 dekade sampai hutan Zi ini benar-benar hancur. Dan lalu, kenapa Fang Yuan melakukan semua ini kalau bukan untuk mencari keuntungan? Rupa-rupanya, Fang Yuan kali ini sedikit berbeda. Kenapa dia mengambil ini tujuannya hanya untuk bersenang-senang. Mungkin Fang Yuan merasa senang ketika melihat kekecewaan dari kedua orang tua bodoh yang tadi ingin mendapatkan keuntungan di sini. Dan sekarang, setelah inti pohon Lingzi diambil, maka seluruh hutan pun mulai gusar, termasuk para hewan yang ada di dalamnya. Melihat hal ini, Fang Yuan pun segera mengaktifkan Gu Perjalanan Abadi dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, pemimpin Sekte Fan yaitu Fan Yi dan pemimpin Sekte Lembah Yuan yaitu Yuan Bai segera berlari ke pusat hutan Zi untuk melihat kegaduhan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sana, mereka langsung dihadang oleh kuda tanah. Para kuda tanah kini tampak marah dan langsung menyerang kedua orang ini. Meski penyebab kemarahan dari para kuda tanah itu adalah Fang Yuan, tapi kuda tanah itu sekarang melampiaskan kemarahannya pada kedua orang tua ini. Melihat itu, kedua orang tua ini tampak masam. Bagaimanapun untuk mereka, menghadapi kuda tanah itu bukanlah hal yang mudah. Jadi pada akhirnya mereka pun jatuh dalam pertarungan yang sengit. Karena kegaduhan ini, kepala akademi, para tetua dan para penjaga akademi segera datang ke hutan Zi. Mereka semua menemukan keberadaan dari Fan Yi dan juga Yuan Bai. Di sini, kedua orang tua itu langsung berusaha keras untuk melarikan diri. Meskipun kepala akademi ini berusaha untuk menangkap mereka. Singkat cerita, keduanya berhasil kabur. Tapi kemarahan dari kepala akademi itu tidak hilang. Dia kemudian memberikan perintah pada para tetua untuk memberikan peringatan pada kedua sekte itu. Lalu, mereka juga harus fokus untuk memulihkan hutan Zi. Karena hutan Zi adalah sumber daya utama dari akademi mereka. Jadi pada akhirnya, semua kekuatan kini dikerahkan untuk melindungi hutan Zi. Jadi, semua event akademi dibatalkan, termasuk kompetisi antar murid yang sangat dinanti-nantikan oleh Hong Yi. Padahal, ini adalah kesempatan Hong Yi untuk memberikan penghormatan pada ibunya. Tapi, dia harus menunda semuanya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sayang sekali, sekarang Hong Yi masih terlelap dan tidak tahu kekacauan yang terjadi malam ini. Sejujurnya, pada bagian petualangan kedua pemimpin sekte ke hutan Zi ini cukup membuat Anim mikir, kenapa bagian ini harus diceritakan secara detail. Tapi,
ketika sampai di paragraf terakhir semuanya akhirnya nyambung. Bahwa Fang Yuan yang telah menghubungkan keberuntungannya dengan Hong Yi itu membuat keberuntungan Hong Yi merosot drastis. Tadi dikatakan bahwa keberuntungannya tidak lebih dari 30%. Lalu efeknya apa? Efek dari keberuntungan Hong Yi yang turun itu adalah membuat nasibnya menjadi sial. Seharusnya Hong Yi memiliki kesempatan untuk unjuk diri dalam kompetisi antar murid, dan kemudian ini akan menjadi batu pijakan untuk Hong Yi terus naik di masa depan. Tapi rupa-rupanya acara ini malam ini dibatalkan dan Hong Yi kehilangan kesempatannya untuk unjuk diri. Semuanya karena keberuntungannya yang telah berubah seperti gelandangan. Meskipun Fang Yuan tadi hanya berniat bersenang-senang, tapi itu menjadi sebuah benang takdir yang kemudian menghancurkan masa depan Hong Yi agar sesuai dengan keberuntungan yang ia miliki sekarang. Nah, itulah cerita dari kisah hidup Fang Yuan hari ini. Perjalanan yang cukup panjang, dan kita akan sambung lagi di part berikutnya. Sekian, terima kasih, dan see you again di next video. Bye.